Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Aqua Flow Solution. Perkenalkan, saya Sofa Zara dan tim saya Adinda Keselia. Saya Kang Jago Ijogo. Kami adalah Senior Hydraulic Engineer. Masalah yang dihadapi petani adalah Mereka membutuhkan alat penyiraman tanaman yang bisa menjangkau area luas, tekanan stabil, tapi tidak bergantung pada listrik dan ramah lingkungan. Solusi kami adalah Hidrospin ramah lingkungan. Alat penyiraman otomatis yang memanfaatkan tekanan udara dan air tanpa listrik bisa menyiram tanaman sambil berputar dengan sendiri. Ini dia blueprint hidrospin ramah lingkungan. Pertama, air dari kran masuk ke galon lewat selang yang besar lalu menuju selang yang kecil akan meningkatkan kecepatan air menuju galon yang sudah dipasang di samping tutup galon menggunakan jok sepeda motor tanpa pentil. Setelah galon terisi 70%, kita tutup, lalu pompa sepeda motor kita pasang di jok pentil pada area tutup galon untuk memberikan tekanan. Setelah memberi tekanan, air dibuka dari kran bawah galon, air mengalir lewat selang 1,5 meter menuju pipa yang mengarah ke atas dan disambung dengan sambungan T. Air naik lalu terbagi ke dua lengan, lubang-lubang di lengan dibuat berlawanan arah sesuai hukum Newton 3. Air menyembur dan membuat lengan berputar. Pertama, kami menggunakan hukum Boyle pada ruang udara 30% di galon dengan memompa udara, tekanan meningkat drastis. Inilah sumber tenaga utama alat kami. Prinsip bermuli dan kontinuitas kami terapkan pada sistem selang. Air dari selang besar berdiameter 5/8 mengalir ke selang kecil berdiameter 5 mm. Sesuai persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2, kecepatan air meningkat drastis saat masuk galon. Ketiga, pada lengan sprinkle kami membuat lubang berdiameter 2 mm dengan arah berlawanan. Ini menerapkan hukum Newton 3, semburan air ke kiri dan ke kanan menciptakan gaya reaksi yang memutar lengan. Terakhir, tekanan hidrostatis dari ketinggian air 35 cm dengan galon membantu menjaga aliran tetap stabil. Kami mengoptimalkan variabel fisika. Luas penampang diperkecil di ujung untuk kecepatan maksimal. Ketinggian air 30 cm memberi tekanan hidrostatis 3500 PA, tekanan pompa 211.000 PA. Ini saya akan menyebutkan hal yang pertama adalah berukuran 15 liter, yang kedua itu kunci berukuran 12 dan untuk pentil bekas yang mantap dan kedua, lalu kawat besi kecil, lalu kunci dan solder. Setelah itu kita butuhkan. Dan untuk yang lainnya kita butuhkan selang yang kecil yang ini itu berukuran 2 meter, lalu butuhkan selang yang besar berukuran 1,5 meter 2. Kawat beserta solder dan galonnya, lalu kita berikutnya. setelah itu penyelidikan ini, maka langkah selanjutnya cuma penetrasi ini dalam tutup ini. Masukkan ke bekas berat pertama, lalu langkah banding, keluarkan bekas kaki, banding, lalu kunci di sini. Lalu kita akan senang sampai perut. Sampai buat ini apa beratnya kita menggunakan kunci. Selanjutnya siapkan galon dan keran, lalu tunggu kunci dan sil dari keran ini, lalu siapkan solder panas untuk merekani di sini. Kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan banyak. Setelah itu masukkan sil yang ini untuk yang di dalam dan menguncinya. Jangan lupa. kita masukkan kunci dari ini menggunakan sapu lidi. Setelah itu masukkan kunci yang selanjutnya dan dipasang. Nah, tadi pakai ini ada liputannya biasa pakai atas. Ini seperti ini ya, lanjutannya bisa dibuka. Sekarang buat lupa memasukkan di sini untuk memasukkan air. Untuk nanti kadar airnya kita menggunakan pentil ini dan ini menguji-menguji. Setelah itu kita masukkan dalam lubangnya sudah pas dengan sepedanya. Setelah seperti ini, kalau kita perjelati dengan karatan, masukkan seperti ini. Nah, itu yang kita nanti. Untuk membuat kita menggunakan kunci dulu. Untuk membuat karatan kita menggunakan kunci. Adalah seperti ini. Pertama kita akan membuat selainnya yaitu pertama itu siapkan pipa sambungan yang ukuran setengah inci satu, yang T. Lalu yang kedua siapkan pipa berukuran kurang lebih 5 cm setengah inci. Siapkan ini untuk mengunci dan digunakan lagi. Lalu siapkan pipa berukuran setengah inci yang berdiameter 15 cm 2 jalurnya. Setelah itu siapkan sambungan ukuran 3/4 dan juga 3/4-nya. Pertama kita harus memotong siap ujung kanan dan kirinya itu sekitar 1 sampai 2 cm. Ini kita akan melangkai dulu. Yang pertama kita masukkan dulu yang setengah inci ini yang 4 cm. Lalu kita kasih ini dan kasih ini. Lalu kita kunci lagi. Atau untuk kita kasih lem PVC. Setelah itu nanti digunakan seperti ini. Yang penting bisa berputar. Setelah itu sambungkan sambungan pipa di tempatnya dengan satu tempat yang telah diletakkan. Setelah itu sambungkan sini. Setelah ini dilem, lalu dimasukkan dalam sini. Setelah itu kita akan lubangi pipa setengah intinya dengan solder. Nah, ini garis manusia karetnya 2 cm. Ini lubangnya dengan besar. Setelah itu kita tutup ujung lubang itu dengan saluran. Setelah itu lubangnya setelah itu kita tutup. Dan setelah kita beri lem di sini. Setelah itu letakkan seperti ini. Nanti kita masangnya yang satunya menghadap ke arah kanan, lalu yang satunya akan menghadap ke kiri. Lalu siapkan kita juga tempatnya untuk sambungan air dan air ke pintunya. Kita bakar agar api agar lebih mudah untuk menyebabkannya. Ini tinggal yang sudah tadi ya tadi. Kita akan masukkan ke atas sini. Pipa yang 3/4. Ini nanti kan dari itu diletakkan. Yang dimasukkan. Untuk memperkuat sambungan sini kita yang menggunakan lem PVC. Siapkan para ukuran sakit dan sama sakit, lalu bungkan. Setelah itu bakar paralel. Lalu masukkan kawannya ke sini. Paralel minyak sudah longgar, maka digunakannya dulu kali paralel supaya sambalnya semakin kuat. Setelah itu biasa selang, misalnya diarahkan ke samping berkembang di sini. Jangan lupa ini selang yang kecil disambung dengan selang yang besar ini untuk masukkan ke dalam talam nanti airnya. Kalau sudah semua, bisa kita Melakukan uji coba dengan dua variasi volume air. Pertama, galon kita isi 40% air, 60% udara. Saat dipompa tekanannya memang besar, tapi air cepat habis hanya bertahan 30 detik, jadi kurang efisien. Kedua, kita isi 70% air, 30% udara. Tekanannya lebih kuat, air lebih banyak, dan durasinya 2 kali lipat lebih lama mencapai 1 menit.
Satu volume air dan udara galon 15 liter kami isi 70% air sama dengan 10,5 liter. Sisanya 30% udara sama dengan 4,5 liter. Kenapa 70%? Karena dari percetakan ini komposisi paling ideal. Air tidak cepat habis. 2 pompa awal 10 kali. Kami tidak perlu pompa 20 kali, cukup 10 kali pompa awal. Hitungannya setiap pompa sama dengan 0,5 liter. Udara masuk 10 pompa sama dengan 5 liter udara tambahan. Hukum Boyle P1 sama dengan P2 P2 sama dengan 100.000 dikali dalam kurung 4,5 ditambah 5 tutup kurung dibagi 4,5 P2 sama dengan 211.000 Pascal. 3. Kecepatan semburan dengan tekanan 211.000 Pascal. Berapa kecepatan semburan air? Rumus bernulis. V sama dengan akar 2 P dibagi rho. V sama dengan akar 2 kali 211.000 dibagi 1000. V sama dengan akar 422. V sama dengan 20,5 meter per detik. Dan hasil percobaan kami sangat selaras. Air menyembur kencang jangkauan 3 sampai 4 meter putaran cepat. Yang keempat, kenapa harus pompa terus? Nah, ini yang paling penting. Tanpa pelanjutan apa yang terjadi saat air keluar 5 liter? Volume dalam membesar dari 4,5 liter jadi 9,5 liter. Tekanan baru 211.000 kali 4,5 dibagi 9,5 sama dengan 100.000 Pascal. Tekanan turun seperti tekanan luar, air berhenti menyembur padahal masih sisa 5 liter air di galon. 5. Hasil dengan pompa terus. Dengan metode pompa sambil semprot, udara tetap stabil dan cepat. Semburan tetap kencang sampai air habis. Air 10,5 liter bisa bertahan 1 menit penuh. Tidak ada air tersisa, semua terpakai. 6. Putaran Newton 3. Lubang lengan kiri hadap kiri, lubang lengan kanan hadap kanan, air menyembur aksi, lengan berputar reaksi, hukum Newton 3 bekerja sempurna. Tantangan terbesar saat kami membuat sprinkler agar bisa berputar karena adanya kebocoran sambungan dan posisi lubang yang salah. Solusinya kami menerapkan hukum Newton 3 dan memberikan lubang berlawanan arah pada lengan kiri, lubang menghadap ke kiri, dan pada lengan kanan menghadap ke arah kanan. Untuk mengatasi kebocoran, kami mencari pipa yang sangat pas agar bisa dimasuki sambungan 3/4. Akhirnya kami mengambil bagian ujung pipa sambungan sedikit. Percaya, Hydroskin ramah lingkungan adalah solusi yang tepat. Petani yang ingin hemat biaya, konsumsi peduli lingkungan, siapapun yang butuh penyimpanan efisien tanpa listrik. Tentu ada keterbatasan, yaitu tekanan yang akan turun seiring air yang berkurang. Tapi itu bukanlah kelemahan, justru petani bisa mengatur sendiri kapan perlu memompa ulang. Kami telah merancang, membangun, dan menguji alat penyiraman otomatis yang memanfaatkan hukum Boyle, Pascal, Bernoulli, kontinuitas, dan Newton 3. Kami percaya teknologi canggih tidak harus mahal dan ramah lingkungan tidak harus sulit. Hydroskin ramah lingkungan, membawa risiko berdampak nyata bagi masyarakat. Aku Abdul Solution. Mengalirkan solusi, memutarkan inovasi. Terima kasih telah melihat video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.